Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok Praktikum Jurnalistik IKOM UIN Sumatera Utara yang beranggotakan Fauzan Azima, Fauzan Adli, Muhammad Muhalif, Muhammad Nur Fadli Nasution. Di sini kami akan memberikan pengetahuan serta edukasi tentang agrowisata Paloh Naga. Nama Paloh Naga sendiri dulunya diambil dari cerita rakyat lokal tentang paluh berbentuk seekor naga. Atas dasar cerita rakyat inilah tempat tersebut dinamakan Paloh Naga. Paloh Naga sendiri menawarkan berbagai spot foto instagramable dengan latar persawahan hijau. Belum lagi didukung oleh dekorasi yang dibuat oleh pengelola menambah nilai estetika pada tempat ini. Pimpinan Direksi Badan Usaha milik Desa Sastro 316 sekaligus pimpinan Sanggar Lingkaran Desa Pantai Lama Wisata Paloh Naga Bapak Irwanto SH merupakan inisiator dalam berdirinya wisata Paloh Naga yang tentunya berkolaborasi dengan pemerintahan daerah setempat. Adanya inisiatif beliau ingin mengembangkan literasi kepada anak-anak daerah agar mengenal budayanya serta mampu mewariskan budaya-budaya itu dalam jangka waktu yang panjang. Langsung saja, ini kan Bapak selaku tokoh yang memiliki peran yang cukup penting dalam tempat wisata Paloh Naga ini kan Pak. Bagaimana gitu Pak awal mula terbentuknya tempat wisata Paloh Naga ini Pak? Awal mulanya ini kan sebenarnya Paloh Naga ini cerita rakyat ya. Ini cerita rakyat yang ada di desa Denelamba. Paloh Naga, Paloh itu rawa-rawa, naga itu ular besar. Jadi 2014 yang lalu saya bersama adik-adik Sanggar Lingkaran membuat skenario untuk menggarap kisah rakyat Paloh Naga ini menjadi seni pertunjukan senda tari. Alhamdulillah pada tahun 2014 tersebut kita mendapatkan penghargaan juara 1 umum untuk seni garapan tradisi. Dari situ kita berpikir cerita rakyat ini jangan sampai hilang. Bagaimana dengan cerita rakyat ini juga menjadi satu potensi untuk peningkatan ekonomi masyarakat. Makanya ngobrol juga dengan kepala desa, dengan pihak terkait seperti instansi Dinas Pariwisata Kabupaten Deli Serdang. Kita kepengen menjadikan areal agrowisata Paloh Naga, areal Paloh Naga ini menjadi satu tempat wisata. Setelah kita diskusikan, kita rumuskan, jadilah agrowisata. Nah, setelah terjadi agrowisata ini kan kita kan nggak diam ya, maksudnya harus ada terus inovasi. Makanya di tahun kedua setelah agrowisata ini berdiri, tahun ketiga kita buat pasar tradisional Paloh Naga disingkat dengan PTPN. Secara keseluruhan sebenarnya agrowisata Paloh Naga ini spot kedua dari desa wisata Kampung Lama. Jadi nama desa wisatanya Kampung Lama, nama desanya itu Denelama. Nah, untuk wisatanya khusus Kampung Lama. Jadi di desa wisata Kampung Lama ada 3 spot, kalau sekarang sudah 4, bahkan akan bertambah lagi. Yang pertama Sanggar Seni yang ada di Dusun 2, di situ berbicara tentang seni budaya, bagaimana pengembangan seni budaya, dan itu menjadi salah satu faktor pendukung penguatan desa wisata melalui sektor seni budaya. Kemudian yang kedua ini agrowisata Paloh Naga. Nah, kemudian yang ketiga ada kita lihat juga yang baru tumbuh itu Pasar Kamu, itu juga dari komunitas. Kemudian ada yang baru saja ini Simpang Kuliner. Jadi sebenarnya semakin banyak komunitas yang mendirikan wahana atau tempat-tempat yang menjadi alasan bagi orang-orang untuk datang ke desa wisata Kampung Lama, maka semakin berhasillah tujuan kita meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui desa wisata. Jadi intinya muaranya adalah bagaimana dengan adanya desa wisata ini masyarakat bisa lebih sejahtera, begitu. Lalu Pak, untuk berdirinya tempat ini gitu, apakah ini murni ide dari Bapak sendiri atau ada peran orang lain gitu dalam pendiri tempat wisata gini? Pastinya kerjasama itu terjadi ya, karena areal ini saja punya masyarakat. Tapi kalau bicara soal ide gagasan awal, seperti yang saya sampaikan tadi, dari awal membuat skenario, melihat ini ada cerita rakyat, buat skenario, kemudian membuat mengemas menjadi seni pertunjukan begitu. Kalau dalam merealisasikan pastinya kerjasama, gotong royong gitu. Jadi saya bicara tentang gagasan, bagaimana saya memulai gagasan ini, menggali informasi tentang Paloh Naga, mengemas menjadi seni pertunjukan. Kemudian saya ngobrol dengan kepala desa, lebih lanjut kita merumuskan.
kemudian kita jumpai kepala dinas. Nah, di situ ya, dari gagasan diimplementasikan dengan komunikasi terus, kemudian didirikan secara bersama-sama. Didirikannya secara bersama-sama. Karena saya sendiri bukan superhero. Bukan saya yang bisa menyelesaikan persoalan itu sendiri. Saya nggak punya uang banyak untuk membuat tempat ini. Makanya kita bekerja sama. Selain pemerintahan Desa Dene Lama, kemudian juga ada Dinas Pariwisata, juga ada CSR yang terlibat di sini. Salah satunya Bank Sumut, tempat kita duduk. Lalu kemudian Bapak sebagai tokoh utama yang penting di tempat wisata ini, menurut Bapak gitu, apa yang menjadi salah satu daya tarik gitu yang paling diminati oleh pengunjung tempat wisata ini? Ya, tadi seperti saya sampaikan bahwa yang namanya wisata seperti ini tuh ada wisata gagasan ya, ide gagasan. Jadi harus terus inovasi. Hamparan sawah ini akan menjadi sesuatu yang biasa ketika terus-terus seperti ini saja tanpa ada gagasan inovasi. Makanya penting ada terus inovasi, dan kalau saya melihat kenapa sih masyarakat datang kemari dan apa daya tarik sebenarnya yang membuat mereka datang kemari. Yang pertama, hamparan sawah jadi tempat wisata. Yang kedua, ada sajian seni budaya. Selain kalau ngomong soal seni budaya, juga ada pasar tradisional Paloh Naga yang menyajikan makanan tradisi setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 6 sampai pukul 11 siang. Itu yang menjadi daya tarik. Lalu berarti antusias masyarakat sini terhadap tempat ini cukup baik deh, Pak. Ya, untuk masyarakat Desa Dene Lama khususnya karena terdiri dari beberapa spot ya, selain agrowisata Paloh Naga, apakah mereka yang terlibat langsung sebagai pedagang ataupun mereka yang hanya berdagang di depan rumahnya, misalkan BBM eceran ya, itu kan juga mereka berdagang, itu kan terdampak. Sebagai contoh, untuk pedagang eceran saja itu 2 kali lipat peningkatannya setelah ada desa wisata dan setelah ada agrowisata Paloh Naga ini. Sehingga pastinya animo dan keterlibatan masyarakat itu cukup besar dalam menguatkan desa wisata, terutama kalau kita bicara soal peningkatan ekonomi dan bagaimana mereka sadar wisata. Gitu. Tuh, yang terakhirnya Bapak nih sebagai ini, apa harapan Bapak untuk tempat wisata ini untuk kedepannya, Pak? Pastinya ini juga akan menjadi satu tempat yang menjadi perhatian tidak hanya kabupaten namun juga pemerintahan provinsi. Kita berharap semakin banyak pemerintahan provinsi itu semakin banyak melibatkan pihak-pihak lain. Misalkan kalau di daerah Jawa itu ada satu desa wisata yang dikelola dan didanai oleh kumpulan para CSR BUMN, sehingga langsung kelihatan gitu, langsung dampaknya itu terlihat besar gitu. Nah, di kita juga harapannya seperti itu, perhatian lebih lah dari pemerintahan provinsi. Baik, terima kasih Bapak Irwan telah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang kepada kami terkait wisata Paloh Naga ini, Pak. Sama-sama. Semoga wisata Paloh Naga ini makin berkembang, makin maju. Amin. Tentunya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.